Bujuk ibu mertuaku, kisah yang menguras perasaan ketika suami melaut. Apa jadinya kalau hubungan menantu dan mertua yang awalnya dingin berubah menjadi hangat? Mungkin inilah kisah yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku memutuskan menikah dengan suamiku, aku tahu bahwa hubungan pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang saja. Menikah berarti aku harus siap menjadi bagian dari keluarganya, termasuk menerima kehadiran ibu mertua, Bu Siti. Sebagai wanita yang sejak muda sudah mandiri, aku terbiasa membuat keputusan sendiri tanpa terlalu banyak bergantung pada orang lain. Namun, situasi berubah drastis setelah aku menikah. Dari awal, aku menyadari bahwa Bu Siti adalah sosok yang tegas dan cenderung keras. Aku tidak pernah benar-benar merasa diterima. Saat pertama kali diperkenalkan, beliau hanya menatapku dengan tatapan datar, seolah-olah aku adalah seorang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan mereka. Tidak ada senyuman hangat atau pelukan selamat datang. Aku mencoba untuk memahami, mungkin beliau butuh waktu untuk menerima kehadiranku. Namun, hari-hari berlalu, dan sikap Bu Siti tidak banyak berubah. Setiap kali kami bertemu, percakapan kami hanya terbatas pada hal-hal formal seperti sapaan. Sudah makan? Atau, bagaimana kabar orang tuamu? Semua terasa dingin dan hambar. Aku sering berpikir, apa yang salah denganku? Apakah aku belum cukup baik untuk menjadi menantu yang diharapkan? Aku tahu, sebagai istri dari anak satu-satunya, aku menghadapi tantangan yang lebih besar. Suamiku adalah segalanya bagi beliau, dan kehadiranku mungkin dianggap sebagai ancaman yang akan mencuri perhatian anaknya. Suamiku bekerja sebagai nelayan, sebuah profesi yang mengharuskannya pergi melaut selama beberapa hari, bahkan kadang berminggu-minggu. Di satu sisi, aku bangga dengan pekerjaannya karena ia adalah sosok yang bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, aku merasa cemas setiap kali ia pergi. Hidup di desa kecil yang jauh dari keluargaku sendiri membuatku merasa kesepian. Ketika suamiku berkata bahwa aku harus tinggal di rumah ibu mertua selama ia melaut, aku merasa seperti dilempar ke dalam situasi yang sangat sulit. Aku tahu, aku harus menghadapi Bu Siti sendirian tanpa dukungan suamiku sebagai penengah. Keputusan untuk tinggal di rumah Bu Siti bukanlah hal yang mudah bagiku. Aku sempat mempertimbangkan untuk tetap tinggal di rumah kami sendiri, tapi suamiku khawatir aku tidak bisa menjaga diriku sendirian. Akhirnya, dengan berat hati, aku setuju untuk pindah sementara ke rumah beliau. Hari pertama, aku datang membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Ketika aku mengetuk pintu, Bu Siti membukanya tanpa banyak bicara. "Masuk saja," katanya singkat. Aku tersenyum, mencoba memecah suasana kaku, tetapi tidak ada respons berarti darinya. Hari pertama tinggal bersama Bu Siti terasa sangat canggung. Aku mencoba bersikap sopan dan melakukan segala hal yang menurutku bisa membuat beliau nyaman. Aku membantu menyapu lantai, mencuci piring, dan mencoba menawari bantuan saat beliau sedang memasak. Namun, setiap kali aku mencoba mendekat, beliau selalu menolak dengan alasan, "Gak usah, nanti malah repot." Perkataannya sederhana, tetapi ada nada dingin yang sulit kuabaikan. Aku merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di rumahnya sendiri. Waktu berjalan sangat lambat hari itu. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar, merasa bingung harus berbuat apa. Aku tidak ingin terlalu memaksakan diri, tetapi aku juga tidak ingin terlihat tidak peduli. Menjelang sore, aku mencoba untuk memulai percakapan ringan. "Bu, mau saya bantu menyiapkan makan malam?" tanyaku dengan hati-hati. Beliau hanya menjawab singkat, "Nggak perlu. Kamu istirahat saja." Aku tersenyum, meskipun hatiku terasa sakit. Di dalam hati, aku bertanya-tanya,
Bagaimana aku bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan beliau jika setiap usaha kecilku selalu ditolak? Malam itu, setelah selesai makan malam bersama, aku kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi dinding kosong di depanku. Di saat seperti ini, aku merindukan keluargaku sendiri, terutama ibuku. Ibuku selalu menerima aku apa adanya, tidak pernah membuatku merasa kurang atau tidak cukup baik. Namun di sini, bersama Bu Siti, aku merasa seperti terus-menerus dinilai dan tidak pernah mencapai standar yang diharapkan. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku menikah bukan hanya dengan suamiku, tetapi juga dengan keluarganya. Aku mencoba mengingat nasihat ibuku sebelum aku menikah. Sabar, nak, katanya. Kunci hubungan dengan mertua adalah kesabaran. Kalau kamu tulus, lama-lama mereka akan melihat ketulusanmu. Kata-kata itu memberiku sedikit kekuatan. Aku bertekad untuk tidak menyerah, meskipun itu berarti aku harus terus mencoba meski sering gagal. Aku berdoa malam itu, memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dan petunjuk. Aku yakin, jika aku terus berusaha dengan hati yang tulus, hubungan ini akan membaik suatu hari nanti. Keesokan harinya, aku mencoba untuk memulai hari dengan lebih positif. Aku bangun lebih awal dari biasanya dan memutuskan untuk membuatkan teh hangat untuk Bu Siti. Ini adalah hal kecil, tetapi aku berharap bisa membuat beliau merasa diperhatikan. Ketika beliau keluar dari kamar dan melihat secangkir teh yang sudah kusiapkan di meja, aku tersenyum sambil berkata, "Bu, ini teh untuk Ibu." Namun, responsnya kembali singkat. "Oh, terima kasih," katanya tanpa ekspresi. Meski begitu, aku mencoba untuk tidak berkecil hati. Sepanjang pagi itu, aku terus mencari cara untuk bisa lebih dekat dengannya. Ketika beliau sedang menyapu halaman, aku mencoba ikut membantu. Namun, lagi-lagi beliau berkata, "Nggak usah repot-repot. Biar saya saja." Aku merasa frustrasi, tetapi aku tahu, ini adalah proses yang harus aku jalani. Aku terus meyakinkan diriku bahwa setiap usaha kecil ini adalah langkah menuju hubungan yang lebih baik. Di dalam hati, aku berdoa agar Allah membuka pintu hati Bu Siti dan memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku adalah menantu yang tulus dan bisa diandalkan. Hari itu aku menyadari, jika aku terus berdiam diri dan hanya menunggu, hubungan kami tidak akan pernah berubah. Aku harus mengambil langkah, meskipun kecil, untuk mendekati Bu Siti. Ketika beliau sedang menyiram bunga di halaman, aku memperhatikan dari kejauhan. Beliau tampak tenang, menyemprotkan air ke tanaman satu persatu dengan raut wajah yang serius. Aku berpikir, mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba berbicara dengannya. Aku mendekat dengan hati-hati sambil membawa ember kecil berisi air. "Ibu suka bunga ini, ya?" tanyaku dengan nada lembut. Awalnya, Bu Siti hanya melirikku sekilas tanpa berhenti menyiram. Tapi beberapa detik kemudian, beliau menjawab singkat, "Iya, biar rumah nggak gersang." Meskipun jawabannya sederhana, aku merasa itu adalah kemajuan besar. Setidaknya beliau merespons. Aku mencoba melanjutkan pembicaraan, "Saya juga suka bunga, Bu. Dulu waktu di rumah orang tua, saya sering menanam mawar." Beliau tidak langsung menjawab, tetapi aku bisa melihat senyuman kecil di wajahnya. "Mawar itu cantik, tapi susah dirawat," katanya akhirnya. Aku merasa lega. Meski obrolan ini tidak panjang, aku merasakan ada celah kecil yang terbuka di antara kami. Setelah obrolan singkat tentang bunga itu, aku mencoba lebih sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Bu Siti. Aku tahu, beliau adalah tipe orang yang sulit untuk langsung terbuka, jadi aku harus sabar. Suatu sore, ketika beliau sedang duduk di teras sambil meminum teh, aku memberanikan diri untuk duduk di sampingnya. "Bu, tadi saya lihat bunga melati di pojok halaman, itu harum sekali ya." Aku membuka percakapan. Bu Siti mengangguk pelan. "Iya, dulu almarhum suami saya suka sekali dengan bunga melati.
Dia yang pertama kali menanamnya di sini, katanya. Aku terkejut mendengar beliau mulai bercerita tentang almarhum suaminya. Ini pertama kalinya beliau berbicara tentang sesuatu yang begitu pribadi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ingin memotong cerita beliau. Bu Siti melanjutkan, waktu beliau masih hidup, rumah ini selalu ramai. Tapi setelah beliau meninggal, semuanya terasa sepi. Aku bisa merasakan kesedihan di suaranya. Dalam hati, aku merasa ada alasan mengapa Bu Siti terlihat begitu keras. Mungkin beliau hanya merasa kesepian dan tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Aku mencoba menyemangati beliau dengan berkata, Ibu pasti orang yang sangat kuat, bisa melalui semua itu sendirian. Beliau tersenyum tipis, dan aku merasa ada kehangatan yang perlahan mulai muncul di antara kami. Suatu sore, ketika Bu Siti terlihat lelah setelah seharian bekerja di kebun, aku menawarkan diri untuk memijat pundaknya. Awalnya beliau menolak, nggak usah, kamu istirahat saja. Tapi aku bersikeras. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga ingin belajar merawat ibu seperti ibu merawat suami saya. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya beliau mengangguk pelan. Aku mulai memijat pundaknya dengan lembut. Aduh, ternyata enak juga ya dipijat, katanya sambil tertawa kecil. Itu adalah kali pertama aku mendengar beliau tertawa sejak aku tinggal di rumah ini. Ketika aku terus memijat, Bu Siti mulai bercerita tentang kehidupannya. Beliau menceritakan bagaimana sulitnya membesarkan suamiku seorang diri setelah ayahnya meninggal. Saya harus jadi ibu sekaligus bapak buat anak-anak saya, katanya. Aku mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami beratnya perjalanan hidup beliau. Dalam momen itu, aku merasa hubungan kami berubah. Aku tidak lagi merasa seperti seorang menantu yang asing, melainkan seseorang yang benar-benar diterima. Setelah pijatan itu, percakapan kami berlanjut hingga malam hari. Kami duduk di ruang keluarga, berbicara tentang banyak hal. Bu Siti mulai bercerita lebih banyak tentang masa lalu, tentang perjuangannya membangun rumah ini bersama almarhum suaminya, tentang mimpi-mimpi mereka yang belum sempat terwujud. Aku merasa sangat terhormat karena beliau mau berbagi cerita-cerita ini denganku. Aku tahu, tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan seperti ini dari Bu Siti. Aku juga mulai berbagi sedikit tentang kehidupanku sebelum menikah. Aku menceritakan bagaimana aku dulu sering membantu ibuku di dapur, tentang mimpi-mimpi kecilku yang ingin menjadi seorang koki, tetapi akhirnya aku memilih menikah lebih dulu. Bu Siti mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Kamu pasti anak yang baik, katanya. Kata-kata itu sederhana, tetapi sangat berarti bagiku. Aku merasa, perlahan-lahan kami mulai saling memahami. Malam itu, aku mencoba mengajak Bu Siti untuk membaca Yasin bersama. Awalnya beliau terlihat ragu. Sudah lama saya tidak membaca Yasin bersama, katanya pelan. Aku mencoba meyakinkan beliau, mari, Bu. Kita doakan suami ibu dan keluarga kita semua. Akhirnya beliau setuju. Kami duduk berdua di ruang keluarga, membuka kitab Yasin, dan mulai membaca ayat-ayat suci bersama. Suara Bu Siti terdengar lembut, tetapi penuh keyakinan. Ketika selesai, aku melihat beliau menyeka air matanya. Saya selalu ingat almarhum suami saya setiap kali membaca Yasin, katanya dengan suara bergetar. Aku merasakan kesedihan yang mendalam di hati beliau, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Aku meraih tangan beliau dan berkata, Bu, saya akan selalu ada di sini untuk ibu. Kita bisa saling mendukung. Bu Siti menggenggam tanganku erat. Momen itu adalah titik balik dalam hubungan kami. Aku merasa, dinding yang selama ini memisahkan kami mulai runtuh. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat pagi tiba, Bu Siti yang biasanya mengerjakan semuanya sendiri tiba-tiba mengajakku untuk membantunya di dapur. Kamu bisa bantu potong-potong sayur? Tangan saya agak pegal, katanya sambil tersenyum kecil. Hati ini langsung terasa hangat mendengar permintaan itu.
Meski hanya sebuah permintaan sederhana, aku tahu itu adalah bentuk kepercayaan yang mulai tumbuh di antara kami. Dengan antusias, aku mengambil pisau dan mulai memotong sayuran sesuai arahan beliau. Di dapur, suasana terasa berbeda. Biasanya hanya ada kesunyian di antara kami, tapi kali ini ada obrolan ringan yang mengiringi kegiatan memasak. Bu Siti mulai berbicara tentang masakan favorit suamiku, tentang bagaimana beliau selalu menyiapkan masakan dengan penuh cinta, meskipun sering merasa lelah. Kalau kamu masak untuk suami, masukkan cinta ke dalamnya, biar rasanya lebih enak, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil dan menjawab, baik, Bu. Saya akan ingat itu. Perlahan-lahan, dapur yang tadinya hanya terasa seperti tempat kerja, kini berubah menjadi ruang di mana aku dan Bu Siti mulai saling mengenal lebih dalam. Sore itu adalah salah satu momen yang akan selalu aku ingat. Ketika kami sedang memasak, aku tanpa sengaja memotong cabai terlalu banyak sehingga masakan menjadi sangat pedas. Bu Siti yang mencicipi masakan itu langsung terbatuk-batuk. Aduh, ini cabainya kebanyakan, kamu mau bikin saya kepedasan ya? Katanya sambil tertawa kecil. Aku merasa sangat malu, tapi melihat beliau tertawa membuat rasa maluku perlahan menghilang. Maaf, Bu. Saya kira suami saya suka pedas, jadi saya tambahkan cabainya, kataku sambil tersenyum. Tawa kami semakin lepas ketika aku mencoba memperbaiki rasa masakan, tapi malah menambahkan garam terlalu banyak. Kalau begini terus, bisa-bisa kita jadi nggak makan malam, canda Bu Siti sambil mengguyon. Momen sederhana ini membuatku merasa semakin dekat dengan beliau. Aku menyadari, di balik sikapnya yang tegas, Bu Siti adalah sosok yang hangat jika kita bisa menemukan celah untuk masuk ke dalam hatinya. Malam itu, meskipun masakan kami tidak sempurna, kami makan malam bersama dengan penuh canda tawa. Rasanya seperti tembok besar yang selama ini membatasi hubungan kami mulai runtuh. Di tengah kehangatan yang mulai terbangun, Bu Siti mulai berbagi cerita tentang masa lalu. Saat kami sedang duduk di ruang keluarga setelah makan malam, beliau membuka album foto tua yang sudah lama tersimpan di lemari. Ini waktu suami saya masih muda, katanya sambil menunjukkan foto seorang pria dengan senyum lebar. Aku melihat ada kebanggaan sekaligus kerinduan di matanya. Beliau mulai bercerita tentang bagaimana mereka bertemu, tentang perjuangan mereka membangun rumah ini dari nol, dan tentang mimpi-mimpi yang dulu mereka miliki bersama. Beliau juga bercerita tentang masa kecil suamiku. Dia dulu anak yang nakal, sering lari-lari di sawah sampai bajunya kotor, katanya sambil tertawa kecil. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha menyerap setiap detail cerita beliau. Dalam hati, aku merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang keluarga ini. Cerita-cerita itu tidak hanya membuatku lebih memahami Bu Siti, tetapi juga membuatku semakin mencintai suamiku, karena aku tahu betapa besar perjuangan keluarganya untuk sampai ke titik ini. Sore itu, saat aku sedang membantu Bu Siti merapikan lemari, beliau tiba-tiba mengambil sebuah kain batik yang tersimpan rapi di dalamnya. Ini buat kamu, katanya sambil menyerahkan kain itu kepadaku. Aku tertegun, tidak menyangka beliau akan memberikan sesuatu yang begitu berharga. Ini kain favorit saya dulu. Saya pakai ini waktu suami saya melamar saya, katanya dengan suara pelan. Air mataku hampir jatuh mendengar cerita itu. Aku memegang kain itu dengan hati-hati, merasakan setiap detail motifnya. Terima kasih, Bu. Ini sangat berarti untuk saya, kataku dengan suara bergetar. Bu Siti tersenyum, lalu berkata, saya ingin kamu menjaganya dengan baik. Anggap ini sebagai simbol bahwa kamu sekarang adalah bagian dari keluarga kami. Momen itu terasa sangat emosional. Aku merasa seperti mendapatkan pengakuan yang selama ini aku tunggu-tunggu. Aku tahu, pemberian ini bukan hanya tentang kain, tetapi tentang penerimaan beliau terhadapku sebagai menantu sekaligus bagian dari hidupnya. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Bu Siti melakukan sesuatu yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Saat kami sedang duduk berdua di ruang tamu,
Beliau tiba-tiba meraih tanganku dan berkata, "Maaf ya, kalau selama ini saya terlalu keras sama kamu." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Bukan karena saya tidak suka sama kamu, tapi saya hanya takut kehilangan anak saya," lanjutnya dengan suara bergetar. Aku merasakan ada rasa sakit yang selama ini beliau pendam, rasa takut yang mungkin tidak pernah bisa beliau ungkapkan sebelumnya. Aku menggenggam tangan beliau erat-erat, mencoba memberikan rasa nyaman. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Saya juga ingin jadi bagian dari keluarga ini, bukan untuk merebut suami saya dari Ibu, tapi untuk mendukung dan mencintai beliau bersama-sama dengan Ibu," kataku dengan jujur. Bu Siti memelukku erat, dan untuk pertama kalinya aku merasa seperti seorang anak yang dipeluk oleh ibunya sendiri. Malam itu, semua rasa canggung, dingin, dan jarak yang selama ini memisahkan kami terasa hilang. Aku merasa hubungan kami akhirnya sampai pada titik di mana kami benar-benar saling menerima. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Suasana di rumah Bu Siti tidak lagi penuh dengan kesunyian dan rasa canggung seperti sebelumnya. Kami mulai memiliki rutinitas bersama. Setiap pagi, aku membantu Bu Siti menyiapkan sarapan. Kami berbagi tugas. Aku menggoreng tempe atau memasak nasi, sementara beliau membuat teh atau menyusun hidangan di meja. Momen kecil seperti ini menjadi sangat berharga bagiku. Tidak ada lagi penolakan dingin atau suasana tegang. Sebaliknya, kami bekerja sama layaknya ibu dan anak. Bu Siti juga mulai berbagi lebih banyak hal denganku, termasuk tips-tips memasak yang selama ini menjadi andalannya. "Kalau bikin sambal, jangan lupa tambahkan sedikit gula biar rasanya seimbang," katanya suatu pagi sambil tersenyum. Aku mencatat semua yang diajarkan beliau, merasa seperti sedang belajar dari seorang mentor yang sangat berpengalaman. Hubungan kami semakin erat, dan aku mulai melihat sosok Bu Siti bukan hanya sebagai ibu mertua, tetapi juga sebagai figur ibu yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Aku juga menyadari perubahan yang terjadi pada Bu Siti. Beliau tidak lagi terlihat terlalu kaku atau tegas seperti sebelumnya. Ada kelembutan yang mulai muncul dalam setiap tindakan dan perkataannya. Suatu hari, ketika aku merasa kelelahan setelah mengurus pekerjaan rumah, Bu Siti memintaku untuk duduk dan beristirahat. "Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Istirahat dulu, biar saya yang lanjutkan," katanya. Kata-kata itu membuatku merasa dihargai. Aku teringat bagaimana dulu, saat aku mencoba membantu, beliau sering menolak dengan alasan tidak mau merepotkan. Namun kini, beliau justru mengambil peran sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraanku. Aku merasa, Bu Siti mulai melihatku bukan hanya sebagai menantu, tetapi juga sebagai bagian dari hidupnya. Perubahan ini membuatku semakin yakin bahwa hubungan yang tulus dan sabar bisa mengubah banyak hal, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Di tengah kebahagiaan yang mulai terbangun, aku menerima kabar dari suamiku yang masih melaut. Melalui telepon, ia mengabarkan bahwa cuaca sedang tidak bersahabat, sehingga ia harus memperpanjang waktu di laut. "Kamu nggak apa-apa di rumah, kan? Gimana Ibu?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum kecil sambil menjawab, "Aku baik-baik saja, Mas. Ibu juga sehat. Malah sekarang kami sering masak dan ngobrol bareng." Suamiku terdengar lega mendengar jawabanku. "Alhamdulillah. Aku senang kamu dan ibu mulai dekat," katanya. Aku merasakan kebahagiaan di suara suamiku, dan itu semakin memotivasiku untuk menjaga hubungan baik dengan Bu Siti. Aku tahu, meskipun suamiku tidak ada di rumah, kehadiranku di sini bisa menjadi penopang bagi beliau. Aku juga merasa bangga karena bisa menjalankan amanah suamiku untuk menjaga keluarganya dengan baik. Hari-hari di rumah Bu Siti kini dipenuhi dengan kenangan indah. Kami mulai memiliki kebiasaan baru, seperti duduk bersama di sore hari sambil menikmati teh hangat dan camilan sederhana. Di momen-momen itu, Bu Siti sering bercerita tentang masa kecil suamiku, hal-hal lucu yang pernah ia lakukan, dan bagaimana beliau berjuang membesarkannya sendirian.
Cerita-cerita itu membuatku semakin menghargai perjuangan Bu Siti sebagai seorang ibu. Aku juga mulai merasa nyaman berbagi cerita tentang keluargaku sendiri. Aku menceritakan tentang ibuku yang juga seorang wanita tangguh, tentang bagaimana beliau selalu mendukung setiap keputusan yang aku buat. Bu Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara kami. Kini, setiap hari di rumah ini terasa hangat dan penuh makna. Aku tidak lagi merasa seperti tamu, melainkan seperti bagian dari keluarga yang sebenarnya. Malam terakhir sebelum suamiku kembali dari melaut, aku dan Bu Siti duduk berdua di ruang tamu. Aku melihat ke arah beliau dan berkata, "Bu, terima kasih karena sudah menerima saya dengan baik. Saya tahu, awalnya saya mungkin tidak sesuai harapan Ibu, tapi saya akan terus belajar menjadi menantu yang baik." Bu Siti tersenyum dan menggenggam tanganku. "Kamu tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah cukup baik. Bahkan lebih dari cukup," katanya dengan suara lembut. Momen itu membuatku merasa sangat terharu. Aku menyadari bahwa hubungan kami telah melalui perjalanan panjang, dari yang awalnya dingin dan penuh jarak, hingga menjadi penuh kasih sayang. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan membaca doa bersama, mendoakan keselamatan suamiku dan keberkahan bagi keluarga kami. Aku merasa sangat bersyukur karena Allah telah membukakan hati Bu Siti untuk menerima aku sepenuhnya. Hubungan ini adalah bukti bahwa kesabaran dan ketulusan selalu membuahkan hasil yang indah. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.